kita telusuri tempat hits di Korea di segmen Sogram. Hai DJ Jisoo. Mari kita sapa Mas Medok kita. Apa kabar? Piye Ya, kabare? baik-baik. Gimana nih Api-api. kabarnya? Api-api. Ya, api-api. Alhamdulillah api-api. Ya, seperti biasa ya. Cuman cuaca kurang mendukung. Iya, kan, susah ya. banget gak sih bangun tidur? Iya, kayak berat ya. Tapi emang selalu musim dingin gue ngantuk sih. Kenapa susah ya? banget. Iya, kayak tidur lama. Tapi emang gini kan, kalau kita tidur di suhu yang dingin itu lebih nyenyak. Iya ya, katanya. benar. Dan susah buat bangun dari kasur. Bener. Udah bikin ngantuk, suasananya galau walaupun gak galau ya. Terus bikin capek. Bikin capek. Bikin Karena cepat kedinginan. lapar. Cepet lapar. Ya, aduh. Ya Bisa udahlah. gendotan lagi nih musim dingin. Harus banyak jalan. Tapi katanya seperti yang aku selalu bilang setiap minggu, kalau kedinginan itu kita membakar kalori katanya. Iya. Oh, jadi bagus ya? Heeh. Oh, Tapi jangan dimasukkan kalori yang lebih banyak aja pokoknya. Oh, gitu. Nanti kalau gitu kan gendut ya. karena kedinginan udah membakar kalori. Nah. Baiklah. Oke deh, hari ini kita akan jalan-jalan kemana lagi di Jisoo? Nah, kita hari ini mau ikutin salah satu exhibition nih. Oh. Exhibition. Jadi kalau seperti yang teman-teman tahu di Korea, kalau teman-teman udah pernah ke Korea itu banyak banget kafe. Yes. Kayak jalan dikit kafe. Iya. Maksudnya dari kafe terkenal. Berapa langkah? Kafe. Kafe. Sebelah Sebetul- sini kafe, sana kafe. Katanya itu ya, kalau orang Korea mau buka bisnis, itu sekitar 70%-an itu buka kafe Iya, katanya. mikirnya Oh, langsung gitu. kafe ya. Halnya Kenapa? paling simple mikirnya itu. Betul. Padahal Kalau kan restoran kan ribet ya. Kita susah. harus bisa masak Betul. apa. Tapi kalau kafe kan orang-orang mikirnya, oh ya udah masnya ya lebih gampang kan. Kalau masak kan kita misalnya nggak bisa masak, harus pakai orang, Bayar orang cari lagi, orang. bener. Belum yang cuci piringnya segala macam. Nah, di Korea sendiri semua ya. Iya, bener. Masak, cuci piring, apa. Bahkan self service juga. Iya. Bener. Makanya Nggak usah bayar banyak orang. self-service ya. Iya, dan kafe juga kan karena orang Korea kan cenderung sering minum kopi juga ya. Bener. Jadi pasti belilah. Jadi ya kayak emang banyak yang beli, tapi banyak yang buka tokonya juga. Iya, banyak jadi- yang bangkrut ya. Banyak yang bangkrut. Saking banyak yang buka ya. Bener. Jadi sebenarnya Cafe Show ini salah satu exhibition terbesar di Korea setahuku ya. Oke. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat kalau ada exhibition itu ya macam-macam lah, dari kosmetik atau kecantikan atau pertukaran pelajar atau kuliah. Job fair Job kayak gitu fair. ya. Itu Iya, iya. ada semua, dan salah satu yang terbesar ini Cafe Show namanya. Wow. Dan bukannya di COEX biasanya, ya selalu sih, Selalu di ya, COEX. bener-bener. Jadi kalau teman-teman lihat tuh ada kayak Hall A, Hall B, Hall C kayak gitu kan. Kalau COEX ini minjem semua, sampai Hall A. Jadi kok Cafe Show semua. Cafe show. Mungkin Cafe karena show butuh space, semua. space yang agak lebih besar. Kalau kosmetik atau apa mungkin bisa lebih kecil. Makanya ini butuh space yang lebih luas kali ya. Tapi tergantung kegedean itunya sih, karena exhibition ini sangat besar. Sebenarnya ada banyak exhibition tentang F&B, gak cuma cafe show aja. Tapi yang lain paling cuman pinjam 2. Mungkin ini skalanya udah internasional kali ya. Sekolahnya udah internasional. Emang ini punya internasional. Di cafe show ini nggak cuma ada di Korea, ada di Oke. Amerika, ada di luar negeri Pantesan juga. gede-gedean ya. Bener, Berarti banyak yang ikut ya. banyak banget. Jadi Eksibitornya yang ikut. banyak banget. Jadi pokoknya walaupun namanya cafe show, ini nggak melulu tentang cafe aja. Yang bekerja di bidang F&B semuanya tuh pada ikut di sini biasanya. Oke, mulai dari baristanya ada, Bener. pemilik kafenya ada. Penjual mesin, Oh, Terus- ya itu dibutuhkan juga kan? kayak Itu penjual sirup, petani kopi. petani kopi. Iya Oh, sih, iya, pasti iya. ada Jadi juga dari kan. negara lain juga datang. Wow, Salah jadi satunya juga keren ya. pasti Indonesia. Oke. Ya kan? Benar, Karena Indonesia juga penghasil kopi terbesar di dunia. Betul. Berarti semua ekosistem soal F&B and everything itu ada di situ semua. Benar. Mulai dari petani sampai dengan pembelinya. Ada semua. Wow, ini keren banget. Ini tiap tahun memang diadakan di Tiap COEX. tahun emang ada. Jadi sebenarnya kan aku juga emang pecinta F&B ya. Jadi selain cafe show, dia juga dulu ada namanya Salon de Chocolat, itu tentang lebih ke coklat kan. Oh, Tapi iya. walaupun konsepnya coklat sama aja tentang semuanya tentang F&B, tapi Salon de Chocolat karena peminat coklat gak sebanyak kopi, sekarang udah tutup. Terakhir udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kan karena kalau cafe show masih rame banget, dan di sini juga ada kayak lomba barista tim nasional kayak gitu. ada ya. Championship gitu ya. Championship, bener. Wow. Jadi benar-benar skalanya besar banget, dan kalau teman-teman pecinta makanan lah, nggak melulu tentang kafe, pokoknya wajib harus ke sini. Ini acaranya dari tanggal berapa sampai berapa Nah, lama? sebenarnya udah selesai tanggal 6 sampai tanggal 9. Oke. Dan kalau hari biasa itu kita ngomongnya itu business day. Jadi lebih ke orang yang
bener-bener pengen Bisnis bisnis. partner. Mau bisnis, misalnya mau cari bahan atau cari mesin kayak gitu. Dan Sabtu Minggu itu Jumat Untuk Sabtu pengunjung. ngomongnya itu public day untuk pengunjung biasa. Pengunjung biasa kayak kita ya. Tapi nggak harus kok itu. Kan aku juga perginya pas business day karena public day itu rame banget. Oh, kirain mau buka bisnis. Enggak ya? Penasaran Amin, ya, ya. langsung Amin, lihat seperti apa amin. suasananya. Benar, kita langsung lihat dulu videonya seperti apa. Nah, jadi kalau pertama teman-teman tuh biasanya harus beli di internet. Tapi kalau belinya lebih cepat, itu harganya lebih murah. Oke. Heeh. Berapa itu harga tiketnya? Nah, aku beli pas early bird terakhir, itu aku beli 22.500. Kalau teman-teman belinya lebih jauh lumayan hari ya. lagi, itu lebih murah Lebih murah lagi. lagi. Heeh. Ada dapat apa nggak dengan harga 22.500 itu? Nah, banyak dapat apa itu banyak. Oh, Karena worth it lah ya. menurutku worth it. Karena teman-teman orang-orang yang buka stand di sini sudah siap rugi mereka itu. Oh gitu. Karena dulu temanku juga ada yang buka stand di sini dan mereka tuh emang mentalnya udah siap rugi. Siap rugi karena dia mau promosi juga Bener. anyway. Tapi kan mereka dapat exposure dari situ. Ya karena targetnya seperti itu, lebih ke marketing kan. Bakar duit lah ya dulu di sini. Anggapannya bakar duit. Jadi pertama ini ini di lantai mesin-mesinnya. 1 di hall A sama B itu lebih kayak ke yang bukan kopi, tentang mesin, terus bahan makanan, dessert, terus sama tea kayak gitu. Oh, jadi lantai 1 tentang mesin-mesin Bener. ya, seperti mesin pembuat kopi ya. Dan ini mahal-mahal ya. Mahal-mahal. Ini ya buat apa sih? Roti ini. kayak gitu ya. Nah. Dessertnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pecinta makanan lah, pasti kalau kesini tuh kayak wah udah 3 jam, udah 4 jam kayak gitu. Jamnya langsung kelewat kayak gitu. Cuci matanya nggak berasa ya. Benar-benar. Ini Ini alat apa nih? pembikin soda. Oh, Jadi Gua kalau- tahu ada ya? itu mahal deh, setahu Itu gua. nggak terlalu mahal Nih, kok Oh justru. gitu. Kalau teman-teman pecinta soda, kalau beli itu bisa bikin soda sendiri. Iya, gue pengen beli soalnya. Wow, itu ada bahan khususnya ya. Itu tinggal ganti apa tuh namanya? Filter. Bukan filter, kayak karbon dioksida ya. Itu tinggal diganti. Jadi teman-teman tinggal masukin itu langsung jadi soda. Langsung jadi soda. Nah, jadi teman-teman bisa Daripada bikin beli mahal ya. cola sehat. Ini apa nih? misalnya. Roti. Ini roti. Ini kalau teman-teman cuman follow Instagramnya dikasih roti. Oh, Dikasih harusnya kita fans. kesana nggak sih? Kok kita nggak tahu ya ada acara yang ini? gretongan mau ya. Nah, perusahaan mereka jual kayak bahan-bahan kafe kayak gitu. Oh. Dari sirup, terus tepung. Tepung gitu ya. Jadi mereka lebih mencari partnership ya anggapannya. Pizza Master. Benar, ini juga tempat jual mesin pizzanya. Itu orang asing loh langsung. Bener, Itu dia orang langsung Itali ya? manggil kayak orang asing yang membuat pizza, kayak master pizza kayak gitu. Ih, seru banget ya. Ini juga pembikin croissant kalau teman-teman tahu. Croissant. Wah, Aduh langsung ini lihat dicek ya. alatnya canggih banget, kayak udah takut nanya Ini harganya nih. beneran orang yang mau buka bisnis ya, pas banget Bener. nih. Oh, Tapi gua mau beli sebenarnya alat yang mana ada gitu yang untuk home cafe juga, yang Oh, ukuran kecil. home Karena cafe. sebenarnya alat home cafe juga banyak yang bagus dan ya pastinya high end, mahal gitu ya. Betul. Dan kalau pecinta F&B kalau kesini tuh kayak, aduh bersinar deh matanya gitu. Berarti lu happy banget ya, kayak Happy ini surga banget. aku Wah. gitu ya. Ini Wah, aku ini pergi, apa ini? Wah, pergi kan hari Rabu ya kapan hari itu. Pergi belum udah 3 jam udah tutup. Aku tuh sampai peraman Tutupnya jam berapa emang? jam 6. Oh, 6 udah tutup. Iya cepet dia. cepet ya. Kalau Karena, weekdays. karena sama aja karena exhibition ya ini. Bener-bener. Heeh. Ini apa ini? Ini namanya filter buat portofolio lah, buat alat espresso. Oh. Jadi kalau filternya. teman-teman yang tahu kopi itu biasanya diganti-ganti. Ini alat espressonya, espresso mesin. Wow. Dan ini juga alat bikin drip bag, kan lagi zaman ya. Oh iya. Heeh. Jadi banyak orang-orang yang kalau bikin bisnis tuh beli mesin itu, jadi kita tinggal masukin itu, drip bagnya udah jadi. Udah jadi. Wah ya. Ini juga cocoa sama Cocoa apa seperti kakao sih? Kakao. kakao sih sebenarnya ya. Sebenarnya kakao. Kakao. Ah. Aduh, gara-gara messenger itu jadi pusing. Kakao ya. Itu yang benar-benar dari bijinya. Jadi ya lebih Iya. sehat dan lebih alami Wah, lah. ini apa nih? Ini alat smart farm. Oh, yang waktu itu ya? Bener, ada yang jual kita juga di ya festival Iya, iya. flower itu ya. Smart Farm. Oh, berarti ada yang apa? Jual salad juga ya? Alat-alat salad atau apa nih? Iya, ini alat smart farm. Jadi kalau teman-teman beli alatnya itu bisa melihara di rumah tanamannya. Oh, tanaman. Tapi untuk sayur aja bukan kopi kan? Sayur aja. Iya, kalau kopi agak ribet ya. Susah sih kalau kopi. Ya maksudnya siapa tahu kan brunch pakai kopi. Oh iya. Bikin brunch sendiri. Kan di kafe-kafe juga ada salad Iya, kan, jualan makanya. salad. Kalau teman-teman lihat ini Ini gratis apa ini? semua.
Oh, itu Bisa kata- nyobain semua. Dan ini harganya kalau teman-teman beli itu gak murah. Apanya? Mahal. Apa nih? berarti harus Kopi. cobain doang Ini ya. tea. Oh, ini teh. Namanya Tavalon. Ini bisa diambil gratis. Ya, kalau ambil gini nggak bisa. Ini bisa cobain tapi. Cobain aja wanginya. Kan udah mau bawa kresek dari rumah. Tupperware, agak bawa Tupperware. agak ngerampok Mama, ya. mama jatuh. banget. Mama banget ya. Itu nama di tempatnya itu Tavalon, salah satu brand tea sangat terkenal punya New York. Oh. Dan bisa nyobain semua. Jadi kalau teman-teman beli itu bisa sampai 30.000 won, 20.000 Karena won. mahal ya. Tapi bisa cobain gratis. Bisa cobain gratis. Heeh. Oh, itu si Sepuasnya. Akbar tuh. Gue Ini kayaknya suka tuh brand si Akbar. Indonesia bukan Akbar nih? Bukan. Bukan. Ini juga salah satu brand tea. Dan ini juga dia tuh bikin kayak plastik itu loh, apa namanya? Reusable. Reusable tumbler. Jadi kalau teman-teman mau bikin itu sendiri, misalnya gambarnya kohai. Oh, bisa bisa. order situ. Di custom sendiri ya. Bisa juga. Oh, lumayan tuh buat hadiah tiap bulan. Bener. Terus ada tanda-tangan kita. Foto kita. Pasti Koers nggak mau. Dan ini juga salah satu brand tea kesukaanku, namanya Ricity. Ricity. Ini juga selalu buka besar banget dan dia tuh bikin kayak kaktail gitu ya, anggapannya mocktail, kaktail. Jadi teman-teman bisa nyobain di sana dengan gratis juga. Gratis. Wah, Tinggal seru banget ya. bondo antri anggapannya. Ji, menurut tuh pas lu kesana itu paling antri yang mana? Yang orang-orang banyak datang dan Ricity tuh termasuk antri banget sih. Karena dia tuh pengalamannya tuh banyak banget. Dari teman-teman bisa nyobain tea yang single origin, yang tea asli, cuman maksudnya tea pahit ya maksudnya. Tea yang nggak ada rasanya biasa teman-teman ngomong, sama yang udah sama dia dicampur jadi yang mocktail yang nggak ada alkohol tapi dicampur-campur. Jadi orang Oplos, biasa juga teoplos. suka. Bukan yang tea kosongan lah gitu. Dan di City ini juga selalu membawa kayak orang luar, bule-bule kayak gitu. By the way tadi kan ada banyak mesin-mesin tuh pembuat kopi gitu ya, espresso gitu kan. Gue denger-denger harga tuh menentukan rasa. Bener gak sih? Sebenarnya Soalnya lebih mesinnya ke ada yang mahal banget Jadi gitu. semakin canggih, semakin Semakin wow mahal, rasanya. semakin mahal. Semakin mahal. Jadi, tapi sebenarnya kan namanya walaupun punya alat espresso yang mahal, kita harus tahu cara mengeluarkan, masih harus belajar gitu lah intinya. Ada Jadi, teknik khusus. Ada tekniknya. Walaupun ya dan itu kan lebih kerasa ya. Jadi walaupun jadi sebenarnya nggak teman-teman ngaruh ya? iya, Mau karena mahal atau karena alat espresso yang mahal itu biasanya banyak settingannya. Bisa setting lebih ke dalam lah anggapannya. Sama misalnya kalau teman-teman buka kafe dan tempatnya rame, kalau yang murah itu biasanya boiler ya bilangnya. Boilernya cepet turun, jadi suhunya cepet turun kan. Jadi tiba-tiba lagi ngepres espresso, wah suhunya rendah nih kayak gitu. Tapi yang mahal, tangkinya lebih besar, itu juga ada. Oh gitu. Jadi nggak sampai, misalnya teman-teman mau bikin espresso yang enak nih, misalnya mau bikin kopi yang enak. Kalau pakai yang mesin murah nggak bisa, nggak sampai kayak gitu. Wow, berarti emang kalau teman-teman yang mau buka bisnis juga harus riset-riset lagi soal Iya, alat-alatnya benar. gitu. Jangan sampai di sana kan pasti banyak pilihan. Semua alat espresso ada. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal ada kan. Dan di sana tuh misalnya teman-teman yang mungkin kalau beli di Korea sebenarnya mungkin susah ya, misalnya yang tinggal di Indonesia. At least teman-teman bisa lihat pasarnya Korea tuh seperti apa. Biasanya tuh mereka tuh pakai bahan-bahan seperti apa. Alat yang dipakai tuh seperti apa, kayak gitulah. Lebih ke business trip juga bisa. Betul. Jadi kayak studi banding ya datang ke sini. Karena aku pas ke sana juga banyak kayak orang-orang luar ya. Misalnya kayaknya Taiwan, Cina gitu, dia datang sendiri terus kayak bawa catatan kayak gitu. Jadi kayak Beneran ini ya, beneran dia mau buka bisnis ya. bener. Wah, seru Terus, banget ya. Ya pokoknya lengkap banget lah bagi yang pecinta tea, pecinta kopi juga harus kesini. Karena sebenarnya di tea misalnya itu juga ada festival tea, tapi jauh lebih kecil dari cafe show. Jadi kalau disuruh milih ya, walaupun misalnya aku pecinta tea, ke festival tea atau ke cafe show, mending ke cafe show. Bener-bener. Karena skalanya gede banget ya. Iya, walaupun namanya cafe show ya. Dan sekalian juga bisa lihat-lihat kan. Bener kan? Makan gratisnya tuh banyak banget. Pokoknya teman-teman. Ini sih yang penting, makan gratis. Iya, bondo antri aja, cuma follow Instagram. Bener. Udah bisa nyobain semua tea, semua makanan kayak gitu. Wah, seru banget ya. Terus di sana tuh ada ini juga nggak sih? Tadi ada croissant juga ya, rotinya, adonannya semuanya lengkap gitu. Dan di sana juga misalnya teman-temannya buka kafe ya, tapi ini untuk khusus Korea ya. Kan kita
misalnya kafe kecil atau apa, nggak selalu kita membuat roti sendiri kan. Nah itu juga ada yang teman-teman tinggal beli gitu, datangnya udah frozen, tinggal dilelein misalnya gitu. Oh, bener-bener. Atau punya oven kecil udah cukup kayak gitu. Wah, lengkap banget ya berarti. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah punya bisnis atau mau membuat bisnis F&B, ini bisa didatengin Mau acara ini. mengembangkan bisnisnya. Bener. Atau Iya. atau cuma pecinta F&B aja deh, itu sudah cukup deh menurut gue. Iya, Cinta karena semuanya ada ya, mulai dari petani, pebisnis sampai dengan pembeli, penikmat, Bener. pecinta. Semuanya ada deh, pokoknya lengkap banget. Dan kalau pecinta F&B kesini udah nggak bakal nyesel lah anggapannya. Iya, Maksudnya ada- 22.500 ya Kumbar, itu cuman ya udahlah, nggak apa-apa Gue lah gitu. awalnya mikir, oh lumayan mahal nih gitu. Iya. Tapi ternyata pas masuk, wah, Ini emang bisa termasuk coba semua ya. satu exhibition yang cukup mahal sih dibanding yang lain. Tapi menurutku sangat-sangat Sangat worth worth it. it. Lo sempat datang ke ini, nggak ada stand atau eksibitor dari Indonesia nggak? Aku datang. Itu Nanti kopi apa? kopi kalau Indonesia pasti. Biji-biji kopi gitu ya? Iya, iya jual biji kopi, lebih kayak mengenalkan biasanya. Iya. Ada Mei K-pop nih mau nanya, DJ kalau beli alatnya dapat diskon nggak? Nah itu juga mungkin bisa. Tapi kalau beli di tempat ini lebih murah Lebih biasanya. murah pasti Iya, betul. ya. Jadi banyak teman-temanku yang aku dulu pas kerja barista, dia mau bikin kayak alat mesin espresso yang buat satu orang gitu loh, maksudnya buat home cafe. Mereka mesti nunggu ini biasanya, karena mau beli di sini. ditunggu, malah ditunggu ya. Karena beli langsung di tokonya lebih mahal. Betul, gue nggak tahu kenapa ya, apakah itu emang dari program khusus dari Benar. acaranya. Pokoknya setiap ada exhibition atau expo kayak gitu, itu pasti harganya Lebih ada diskon, murah. lebih murah, atau ada program khusus. Mungkin karena mereka udah kayak siap ya, maksudnya ini kan expo ya. Yes. Udah siap diskon. Sama kayak travel fair kan, ada yang Siap beli rugi ya, tiket, siap rugi. tiket yang promo. Oh iya Bener. bener. Travel fair itu banyak banget promonya. Mungkin karena mereka kalau buka expo dengan harga yang sama, ya ngapain? Mungkin Betul. gitu. Balik lagi masih di Kohai, kita lagi di segmen Soulgram, lagi jalan-jalan ke coffee show exhibitions. Nah, jadi kalau teman-teman udah lihat lantai 1 ya, tentang bahan makanan, mesin makanan, atau tea kayak gitu kan. Ini masih belum ke lantai 2-nya. Oh, ada berapa lantai? 2 lantai. Dua aja? Oke. Tapi besar 2-nya tuh. Luas ya. Luas banget. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan kita belum bahas tentang kopi sebenarnya. Iya. Oh gitu. Kalau lantai 2 itu lebih ke kopi. Dari Nah, ini mesin gue yang kopi tunggu-tunggu juga ada. Ini yang serunya nih. Lantai 2 lebih khusus ke kopinya berarti ya? Benar. Jadi kalau lantai 2 itu ada tentang mesin kopi juga sama kafenya. Kan ada kafe-kafe yang terkenal sama kopinya deh. Misalnya ada kafe yang terkenal sama interiornya, ada yang terkenal sama kopinya. Itu kalau yang terkenal sama kopinya lebih di lantai 2 biasanya. Kita langsung lihat videonya dulu aja. Oke. Dan juga banyak petani-petani dari luar itu juga banyak. Yang buka stand, maksudnya dari luar negeri lah. Nah, jadi kalau teman-teman kesini juga bisa nyobain kopi banyak banget. Dari Tuh, kopi ownernya mahal. Kopi hari ini. Dan di sini kita bisa nyoba itu kopi yang cukup mahal, bukan yang murahan lah anggapannya. Yang kalau misalnya di kafe dijual bisa satu cangkir, satu gelas 8.000 kayak gitu. Wah, mahal. Ini juga mesin-mesinnya ya. Yang ini juga mesin home cafe juga sih sebenarnya. Ini apa tumbler? Ini grinder. Oh, Grinder yang grinder portable. Portable. Jadi kalau teman-temannya suka camping, nah cocok beli ini. Wah. Jadi kan sekarang lagi zaman camping kan. Dan orang Benar-benar. karena teman-teman yang suka kopi biasanya suka camping sambil ngopi ya anggapannya. Bisa Itu juga bawa dijual ya di sana ya? Dijual Wah, semua. Lengkap banget. Itu portable lagi zaman sih emang karena enak banget ya. Nah, ini juga tempat yang bikin bungkusnya ya. Kalau teman-teman tahu biasanya yang jual kopi bijinya tuh dijual di sana. Jadi bungkusnya mau kayak gimana Oh, bisa mereka custom. jual bungkusnya. Wow, sampai ke bungkus-bungkusnya juga ya? Bener. Semuanya lah pokoknya lengkap banget. Dan ini juga semuanya bisa nyoba. Ya enaknya gitu sih. Tapi karena kopi warnanya sama semua ya, nggak tahu kopi yang mana. Kalau tea kan mungkin beda dari warnanya. Kalau yang ini bisa cobain semua. Ini juga jual alat roasting kalau teman-teman tahu. Buat masak Kopinya, kopinya, biji kopi. bijinya biar mateng ya.
Nanti juga ada wine, teman-teman juga bisa free testing. Oh, ada wine juga. Wine-nya juga mahal-mahal, padahal bisa free testing. Iya, ya. Ini satu botol bisa sampai 50.000 won, jadi sekitar 500.000 Itu tadi rupiah lebih ya. 370.000 harga tadi. Tapi ini beda semua. Ada Beda yang, semua ya. Ada yang mahal banget juga ya. ini kopi super mahal. Oh ini. Ini kopi apa? Kenapa Iya dia mahal banget nih. Udah dari Itu per gramnya 150.000. bener. Wow. Berarti secangkirnya berapa ya? Jadi kopi eksklusif ya. Eksklusif ya. Kopi sendok emas. Kopi cebol. Kopi emas. Bukan kopi luwak ya yang pasti ya. Di sini nggak ada kopi luwak sih. Ya. Luwak white coffee passwordnya. Nah ini juga ada lombanya. Oh, lu gak ikut lombanya nih? Korea Iseng barista, aja. Korea tim barista, master. Oh banyak banget ya lombanya ya. Jadi kalau teman-teman tahu lomba kopi itu ada macam-macam, nggak cuma satu. iya ya. Dari lomba baristanya, latte art, roasting, Bener-bener. brewing. Gue penasaran ini membuat latte art itu yang banyak gambar-gambar bunga, pohon. Itu Itu juga juga pasti ada ada ya lombanya. lombanya ya, Nah, benar-benar. Itu susah gak sih? Lu pernah belajar itu gak? Pernah, itu susah banget dan maksudnya kalau yang ikut lomba kan nggak ini cuma ada tim melulu Indonesia tentang ya? itu, bener. Oh iya ini akhirnya. Wah, ini pasti ada Ibu Zelda gak sih? Oh, enggak ada. Ada ya harusnya. Biasanya ada, Ibu Zelda biasanya suka Ibu Zelda. datang. Ada dari KBRI, Dan stand KBRI. dari Indonesia tuh selalu dateng kok. Dan ini juga Momos Coffee ini kayak kebanggaannya Korea nih. Jadi kalau teman-teman ke Busan harus mampir ini karena dia tuh menang juara internasional 2 kali. Hanya ada di Busan. Nah, jadi di Seoul Busan. nggak ada. Di Seoul nggak ada. Dia punya Busan. Oh. Jadi kalau teman-teman pecinta kopi harus mampir Momos Coffee itu deh. Oke. Dan ini juga ya macam-macam banget sih. Ini juga Ini siapa? ini dulu atasanku pas aku kerja. Oh, halo mantan Halo. bosnya Jisoo. Halo Mas. Mas, kata Mika Moka, ada coffee cake nggak DJ? Kayaknya enak deh. Coffee cake. Kalau coffee cake kan nggak lihat sih, tapi sebenarnya ya itu lebih ke lantai 1 ya harusnya. Iya tadi lantai 1 ya benar-benar. Karena lebih ke cake gitu. Dan ini juga dripper yang dipakai pada umumnya lah. Dan yang terakhir tuh tadi aku minum dari Ethiopia, maksudnya dia buka stand sendiri, terus dari Etiopianya langsung ya mungkin ya. Dia Kopi juga Ethiopia. dicobain gratis dan itu juga kopinya nggak sampai yang murah kayak gitu. Dan Enak nggak? enak sih. Dan dikasih kayak storytelling tentang Ethiopia itu seperti apa. Karena kalau di Ethiopia ya aku dengar itu negara itu benar-benar kayak masih minum kopi banget dan yang masih benar-benar tradisional, bukan yang kayak kita minum espresso kayak gitu. Mereka benar-benar metik biji kopi dari ladangnya, terus kayak dimasaknya tuh pakai fan ya, bukan alat roasting lagi. Jadi kayak benar-benar masih minuman yang tradisional gitu loh bagi mereka. Jadi ya itu juga salah satu budayanya mereka. Anggapannya kalau di Indonesia yang minum makan tempe bikin sendiri di kampung kayak gitu lah anggapannya. Yang gue pengen nanya juga, lu selama di sana lu deg-degan nggak? Atau asam lambung lu naik nggak? Karena lu sih. nyicip kopi itu kan Itu mah lu. deg-degan nggak sih? Ya. Soalnya gue pernah datang ke salah satu eksibisi kopi di Jakarta waktu Biasanya itu. orang Indonesia suka gitu gak sih? Asam Suka lambung. deg-degan sama Gua lambung baru naik. minum satu kopi, itu Aceh Gayo. Itu wah strong banget. Kopinya tuh rasa ini, ada perpaduan rasa pisangnya. Pas gue wah langsung deg-degan gitu. Itu mungkin ininya kencang banget ya. Mungkin emang dari awal DJ Abdi nggak kuat juga bisa. Benar, Ya, emang gue Dan nggak terlalu kuat kopi. makanya kalau ke sini tuh biasanya emang teman-teman bisa ngicip sepuasnya ya. Biasanya namanya ngicip tuh cuman gelas kecil gitu. Iya. Karena harus minum banyak gitu kan. Bener. Dan ada yang membawa itu biasanya gelas sendiri buat ngelepeh. Jadi cuma ngerasa nggak diminum. Oh. Tapi emang itu barista emang banyak selalu kayak gitu. Karena kita nggak bisa minum kopi sampai Terus-terusan gitu kan. kan, bener-bener. Jadi emang mereka tuh sering ngelepeh. Nggak ditelan. Nggak ditelan karena nanti deg-degan kayak DJ Abdi kan ya. Iya, oh gitu ya. Tapi lo nggak ya, lo aman ya, asam Ya, lambung aman ya. Tapi bisa melek terus berarti gara-gara kebanyakan minum kopi melek terus sampai besok. Tapi dia mah tidur mah tetap nyenyak. Oh Iya, iya, maksudnya pasnya 28 jam. 38. tapi tergantung sih. Maksudnya kalau mungkin aku minum juga terlalu banyak juga bisa mungkin deg-degan. Tapi ya aku ngontrol aja gitu. Dan apalagi aku ke sana udah cepet-cepet kan karena mau waktu tutup. Iya sih. Heeh. Kata Mika Moka, kopi di sana yang paling populer itu biji kopi jenis apa DJ? Sebenarnya lebih ke selera sih kalau biji kopi. Tapi biasanya kalau aku lihat ya,
biasanya ya Ethiopia, Kolombia. Columbia Coffee. Dua yang paling, tapi secara internasional juga itu salah satu negara yang paling banyak eksportir kopi gitu. Oke. Indonesia juga udah mulai masuk, tapi masih kayak awal kayak gitu. Soalnya di Indonesia bukan cita rasa yang disukain sama pecinta kopi kelas dunia gitu loh anggapannya. Soalnya lebih kayak ke coklat, rasanya tuh lebih kayak ke robusta kayak gitu kan masih masih dalam langkah kemajuan lah anggapannya. Tapi dari sekian banyak kopi yang lu cobain di sana, apa kopi yang menurut lo unik dan belum pernah lu cobain kayak, oh kok ada ya rasa ini, ada nggak? Sebenarnya karena aku udah pernah kerja di bidangnya ya, jadi emang udah sering nyobain banyak kopi macem-macem kayak gitu. Jadi kurang lebih udah tahu. Tapi kalau teman-teman yang emang biasanya minum di kafe biasa, terus kesini itu emang ada yang kayak bener-bener beda banget. Berarti nggak ada sesuatu yang mengejutkan lo kayak, wah ini rasa apa nih yang baru banget, belum udah nggak ada, udah pernah lo karena cobain dari semua. dulu emang kerjaanku ya minumin yang kayak gitu, yang harganya mahal banget misalnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang baru pecinta kopi, biasanya minum kopi-kopi di kafe-kafe biasa, ke sana bisa, wah ini kopi kayak gitu, kayak something new lah anggapannya. Dan karena dari itu mungkin teman-teman bakal tahu kalau harga biji kopi itu sangat penting. Semakin mahal, harganya itu bisa semakin beda. enak. Nah sekarang lagi zaman, kalau teman-teman tahu Baka Coffee ya, yang punyanya TWG, yang kopi termahal di dunia itu loh. Yang satu cangkir bisa 150 ribuan atau berapa ya. Wow. Itu di Singapura juga ada kok. Jadi kalau teman-teman tahu, influencer Indonesia juga banyak yang syuting tentang itu. Nyobain. Baca kopi tulisannya. Kira-kira buat pecinta kopi kayaknya nggak apa-apa ya. Kalau jadi- yang kayak kita mah kayaknya Tapi kalau itu bayar segitu kayak nggak tahu gitu rasanya. Oh, saya sama aja. rasa- benar. Tapi mereka tuh aku sukanya storytellingnya. Misalnya dia ambil bijinya dari Brasil, itu cuman nggak bisa ditanam. Jadi benar-benar metik itu kayak apa ya, adventure ya. Metik bijinya, mencari gitu lah anggapannya. Oh, Makanya gitu. harganya semahal Makanya itu. harganya mahal. Wah, seru banget ya bahas tentang kopi. Jadi bikin gak ngantuk nih. Benar. Jadi kalau teman-teman yang pecinta ya kopi misalnya dan mau nyoba home cafe, karena alatnya di sana juga lengkap semua, teman-teman juga bisa ke sini beli, mumpung lagi diskon Mumpung kayak lagi gitu. diskon. Dan lengkap, Iya, lengkap. mungkin Heeh. tahun depan depan ya harus kali ya. dicek ya Benar. kapan jadwal Eventnya. eventnya. Wah, seru banget ya. Jadi kita jadi lebih tahu dengan kita kan orang awam yang nggak begitu paham soal kopi ya. Iya. Karena kita minumnya hanya coffee latte, vanilla matcha latte. atau kopi susu, Bener. Starling Nah, dan di gitu sana ya. juga bisa ngecekin, maksudnya vanilla latte enaknya pakai sirup apa ya. Iya. Kayak Soalnya gue gitu. selalu gagal bikin di rumah. Nah, dan biasanya kalau di sana bisa cobain, ada, oh ini cuma pakai sirup ini. Jadi bisa nyobain rasanya kayak gini. Oke. Heeh. Kita dapat banyak pengetahuan soal kopi dan ternyata kopi itu mahal ya. Semakin mahal semakin enak. Semakin enak. Iya. Yang Tapi balik pastinya lagi ke selera ya. Selera. Selera. Yang pastinya kalau bisa jangan dicampur gula ya kopinya ya. Iya. Emang Karena ya. kopi itu sudah dikodratkan pahit. Bener. Jangan membuat sesuatu yang pahit menjadi manis. Oke deh kalau gitu, sekian Soulgram buat minggu ini ya. Iya, seru Makasih banyak buat DJ Jisoo. Iya, kita ketemu Oke. lagi minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye-bye.